Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Robani Kurniawan dengan NIM 10424010. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dalam sistem akuntansi, formulir berfungsi sebagai media pencatatan awal sebelum data masuk ke dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan. Contohnya seperti faktur penjualan, formulir jurnal penerimaan kas, formulir jurnal pengeluaran kas, serta rekening buku besar. Terdapat beberapa jenis formulir. Yang pertama, formulir satu set, yaitu formulir yang dibuat beberapa rangkap dengan isi yang sama seperti faktur penjualan. Yang kedua, formulir continuous berbentuk lembaran panjang yang dapat dipotong, biasanya digunakan pada printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon. Tembusannya bisa langsung terisi tanpa kertas karbon. Contohnya tiket pesawat. Yang keempat, ada formulir dengan tinta magnetis atau OCR yang bisa dibaca langsung oleh alat input komputer. Nah, manfaat formulir antara lain untuk menentukan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada pimpinan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva dan utang perusahaan. Yang ketiga, sebagai perintah pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, untuk menyusun rencana dan menilai hasil kegiatan perusahaan. Nah, berdasarkan sumbernya, formulir dibagi menjadi formulir yang dibuat dan digunakan dalam perusahaan. Contohnya, kartu jam kerja dan memo kredit. Yang kedua, formulir yang dibuat di perusahaan dan dikirim ke luar, seperti faktur penjualan. Yang ketiga, formulir yang diterima di luar perusahaan, misalnya faktur pembelian. Berdasarkan tujuannya, formulir bisa digunakan untuk meminta suatu tindakan dari bagian lain, mencatat tindakan yang sudah dilakukan. Dalam merancang formulir, ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, gunakan tembusan atau salinan jika dibutuhkan untuk beberapa tujuan. Yang kedua, hindari duplikasi data. Buat rancangan yang sederhana dan mudah diisi. Yang ketiga, cantumkan unsur pengendalian internal untuk menghindari kesalahan. Yang keempat, sertakan nama, alamat, dan logo perusahaan pada formulir resmi. Yang kelima, beri nama dan nomor identifikasi agar mudah dibedakan. Yang keenam, gunakan rancangan yang memudahkan pengisian seperti kolom centang pilihan ya atau tidak. Formulir digunakan saat suatu kejadian perlu dicatat seperti transaksi penjualan, permintaan barang, atau pertanggungjawaban transaksi tertentu. Dalam merancang formulir juga perlu dipertimbangkan siapa pengguna informasi, bagaimana cara pengisian, dan apakah formulir disimpan secara arsip atau elektronik. Selain itu, dikenal juga istilah dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dasar pencatatan ke jurnal, misalnya faktur penjualan. Nah, dokumen pendukung adalah bukti tambahan yang melampiri dokumen sumber. Saat ini banyak perusahaan mulai menggunakan formulir elektronik karena memiliki berbagai keunggulan. Antara lain, tidak pernah kehabisan formulir, mudah disesuaikan dengan kebutuhan, menghemat biaya dan waktu, menghindari kesalahan penggunaan formulir, pengisian lebih cepat dan efisien, data langsung terekam tanpa duplikasi, tidak ada data yang menggantung karena semua dikirim secara elektronik. Nah, dengan demikian, formulir baik dalam bentuk kertas maupun elektronik memegang peran penting dalam sistem akuntansi karena menjadi dasar pencatatan dan pengendalian transaksi keuangan perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.